Boom! Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Tunifu. Film yang rilis tahun 2023 ini menceritakan tentang seorang gangster yang merampok untuk membongkar kebusukan pemilik bank sebagai balas budi dan juga balas dendam atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Seperti apa kisah selengkapnya, simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Chennai. Penipuan di Bursa Efek India meruak dan menjadi pokok utama di tiap pemberitaan. Negara menderita kerugian sebesar 5.000 crore. Setelah menyelidiki sekelompok orang yang menyebut diri mereka dengan sebutan Flashboy India yang diketuai oleh Sunil Dutta mencuri data cadangan NSA di Bursa Efek India sebelum perdagangan dimulai. Sementara Sunil Dutta sendiri yang tengah bersenang-senang dengan beberapa wanita penghibur tertawa melihat pemberitaan tentang dirinya hingga ia mengatakan kalau dirinya tidak akan mungkin bisa ditemukan. Namun saat ia tengah bersenang-senang, beberapa anggota CBI datang sambil menodongkan senjata mereka ke arah Sunil Dutta. Rada mencoba semua senjata yang akan ia gunakan untuk merampok sebuah bank. Ia yang bekerja sama dengan rekannya mulai mempelajari miniatur bank Anda. Nama sebuah bank yang akan mereka rampok. Phone பண்ணி என்ன கூப்பிட்டு போலீஸ் உள்ள வந்தா 500 கோடி தூக்குறோம். 21 Mei. Rencana yang telah disusun membuat Rada dan timnya benar-benar bersiap. Mereka tidak ingin gagal untuk menjalankan perampokan ini. Rada dan timnya yang menggunakan penutup pada wajah langsung beraksi. Aksi mereka yang dilakukan di siang hari membuat warga yang masih berada di dalam bank ketakutan. Terlebih mendengar suara senjata yang sengaja digunakan Rada dan juga timnya. Your Bank telah berhasil mereka bajak, hingga mereka menemukan salah satu lelaki yang duduk dengan tenang di salah satu ruangan di bank tersebut. Ia langsung memberikan perlawanan kepada anak buah Rada. Ia menembaki semua anak buah Rada hingga berhasil diringkus. Semua pengunjung bank bertepuk tangan atas aksi berani dari pria tersebut. Tapi tiba-tiba pria yang diketahui bernama Michael Jackson tersebut tertawa dan ia mengatakan kalau ia juga ingin mencuri bank ini. Semua tercengang dan meminta semua menunduk. Rada masih menjalankan misinya. Peledak telah berhasil ia ledakan di area berangkas bank. Mereka memasuki ruangan itu dan anggota polisi mulai menembaki Michael Jackson yang masih mengadakan perlawanan. Banyak anggota polisi yang menjadi korban dari baku tembak yang diciptakan oleh Jackson. Jackson yang tangguh tidak membuatnya kalah walaupun seorang diri melawan beberapa penjaga bank dan anak buah Rada. Berita perampokan dan pembajakan bank pun menjadi berita utama dan semua petugas polisi langsung meluncur ke Your Bank. Jackson meminta karyawan bank untuk mengikuti perintahnya dan menuruti semua keinginannya. Ia membubarkan semua karyawan tersebut tanpa menyakiti mereka sama sekali. Ia menyandera anak buah Rada dan menunggunya. Ia mengatakan akan mengambil 5.000 crore dari bank ini. Rada yang baru saja berada di tempat itu malah tertarik untuk bekerja sama dengan Jackson merampok bank tersebut. Jackson menyandera beberapa karyawan bank dan mengikat tubuh mereka menggunakan peledak. Polisi yang tiba di tempat itu terkejut ketika melihat banyak peledak yang dipasang di area bank. Jackson meminta Rada untuk membuka loker uang sementara dirinya akan menghadapi polisi yang baru saja tiba. Rada menurutinya dan berhasil memasuki loker yang penuh berisi uang tersebut. Tak lama Jackson menelpon Anthony, salah satu petugas yang ada di depan bank. Ia meminta Anthony mengikuti perintahnya untuk menutup jalan saat ia keluar dari bank, atau ia akan meledakkan sandera yang telah ia pasangi bom.
Anthony menurutinya dan mulai meminta teman-temannya untuk memblokir jalan tersebut. Sementara jurnalis yang ada di tempat itu ditekan untuk bisa mendapatkan berita terkini. Hingga semua kini tahu tentang perampokan tersebut termasuk pemilik bank. Ia meminta pihak kepolisian tidak membiarkan perampok keluar dalam keadaan hidup. Penjinak peledak telah didatangkan oleh pemerintah untuk bisa mengendalikan bom yang terpasang dan mengunci semua jalan yang mungkin dilewati Jackson untuk meloloskan diri. Sniper juga siap di titik-titik rawan. Semua pihak bekerja keras dan bekerja sama untuk membebaskan Yorbank dari perampok tersebut. Ramachandra memberi perintah untuk menghabisi Jackson saat menerima telepon pancingan dari timnya. Sniper pun berjaga di tempat mereka bersiap untuk menembak Jackson. Tapi Jackson yang lebih pintar dari mereka tahu bagaimana mengatasi serangan sniper hingga 2 mobil berhasil diledakkan saat sniper bersiap menarik pelatuknya. Hal itu membuat mereka benar-benar takut kalau Jackson akan lebih nekat untuk menghabisi pada Sandra dan membumi hanguskan semua penjaga yang ada di sekitar Yorbank. Chris yang merupakan pemilik Yorbank menekan Menteri Dalam Negeri untuk bisa menyelamatkan banknya. Karena sejak perampokan itu terjadi, nilai saham pada banknya telah menurun. Ramachandra mulai tertekan dan ia meminta timnya untuk bisa menonaktifkan peledak yang terpasang di area bank. Ramachandra benar-benar geram karena ia tidak memiliki cara yang bisa membuat Jackson menghentikan aksinya. Ramachandra meminta masyarakat untuk bisa bekerja sama mengalahkan Jackson. Ia juga menghancurkan semua kamera pengawas dan mengusir semua wartawan yang ada di tempat itu. Jackson yang tahu tentang hal tersebut dari salah satu rekannya yang mengawasi dari tempat lain mencoba mencari cara lain untuk keluar dari bank. Ram sendiri yang telah tahu bagaimana penampilan Jackson mulai mencari tahu Jackson sebenarnya. Mereka juga menemukan kabel yang tertanam di mobil yang telah meledak tadi. Mereka mengurut kabel tersebut yang diyakini akan kembali meledakkan sebuah mobil di tempat lain. Sementara Jackson sendiri bingung karena menemukan sebuah peledak berada di dalam bank yang bisa menghancurkan setengah dari bank tersebut. Ram juga terlambat karena sebuah mobil telah kembali meledak tanpa diketahui pemiliknya. Namun polisi telah melihat melalui kamera pengawas rekan kerja Jackson. Mereka mengajarnya dan terkejut ketika mengetahui dirinya seorang wanita. Bahkan mereka sendiri langsung ketakutan ketika wanita itu menembak mati semua anak buah Ram. Ia melanjutkan perjalanan menuju Yorbank. Untuk mengalihkan rekan kerjanya dari polisi, Jackson memberitahu tentang 5 mayat yang tadi telah dihabisi oleh rekannya. Ram yang telah diketahui pernah bekerja sama untuk merampok bank tersebut ditekan oleh komisaris untuk memberitahu motifnya. Ramachandran pun mengakuinya dan mulai menceritakan pada komisaris. Ia menceritakan bekerja sama dengan Sam yang merupakan teman sekolahnya. Mereka berencana untuk mencuri 500 crore dan ia akan mendapatkan 100 crore dari hasil perampokan itu. Hingga ia menemukan agen khusus perampokan bank yang dikenal dengan sebutan Dark Devil. Semua misi perampokan yang dijalankan tidak pernah gagal. Bahkan ia dengan mulus bisa keluar masuk ke negara manapun yang ia mau. Ia mendapatkan data tentang Daredevil saat di Bangkok. Daredevil berhasil mencuri 500 gram emas dan menjadi pemburuan di berbagai negara. Ram pun menemui Daredevil dan Kamani yang merupakan Jackson, tapi ia menolak hingga Ram memutuskan untuk menyewa Rada dan juga timnya. Tapi ia tidak mengatakan kalau ia akan menghabisi Rada dan mengambil uang tersebut. Komisaris Dayalan meminta timnya untuk menangkap Sam tapi mereka terlambat karena Kanmani lebih dulu menangkapnya. Komisaris pun menemukan pelaku yang menanam kabel pada drainase parkiran di Yorbank. Komisaris memerintahkan timnya untuk mencari sisa kabel tersebut. Jackson menelpon komisaris dan tertawa meledek. Tapi komisaris tidak peduli, ia berniat menangkap Valawan, orang yang telah menanam kabel peledak di drainase Yorbank. Anak buah Valawan mencoba berlari menghindari kejaran polisi tapi langkahnya terhenti ketika polisi mengancam putranya. Ia mengatakan kalau Valawan membawa bubuk mesiu tersebut melalui jalur laut. Polisi air pun mulai menyelidiki pergerakan Valawan yang dicurigai masih mengirim bahan peledak untuk Jackson atau Daredevil. Tim komisaris yang mencari tahu tentang Daredevil malah mendapatkan informasi kalau Daredevil telah meninggal dunia dalam penyerangan polisi Bangkok. Mendengar hal itu, Ram mencoba meyakini komisaris dan timnya kalau yang ada di dalam bank tersebut adalah Daredevil. Tapi pengacara tidak percaya dan meminta anak buahnya membawa Ram untuk dijebloskan ke penjara. Ram tidak terima dan berhasil melarikan diri. Ia mengambil peledak yang ada di pintu utama Yorbank dan meminta semua timnya masuk ke Yorbank karena ia yakin kalau peledak yang ditanam oleh Jackson semuanya palsu.
Tapi dalam hitungan detik, peledak tersebut meledak dan menghabisi Ram yang memegang peledak tersebut dan menghabisi beberapa anggota polisi yang berada di sekitarnya. Keadaan pun semakin mencekam. Semua ketakutan melihat ledakan bom yang sangat besar dan melukai banyak orang yang ada di sekitar Yorbank. Jackson menekan komisaris untuk tidak lagi melakukan kesalahan karena ia akan melakukan hal yang lebih membahayakan semua pihak. Ledakan yang ditimbulkan di area Yorbank membuat banyak pihak kecewa dengan kinerja kerja yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Jackson meminta berbicara dengan Chris, pemilik Yorbank. Komisaris menurutinya dan langsung menghubungi Jackson. Mereka pun berkomunikasi melalui telepon. Dalam perbincangannya, Jackson mengatakan ia telah menemukan peledak yang telah ditanam oleh Chris. Mendengar hal itu, Chris terkejut dan langsung menghubungi Sam. Ia tidak tahu kalau Sam tengah ditahan oleh Kanmani. Ia terus meluapkan kemarahannya pada Sam yang kecewa karena Jackson telah mengetahui peledak yang ia tanam sendiri hingga ia takut 25.000 kors yang disembunyikan akan hilang. Sementara perlawanan terjadi di ruang loker, para pekerja Chris berhasil menghajar anak buah Rada. Ia memberitahu Chris yang langsung akan pergi ke Chennai dengan pesawat tercepat. Jackson pun berhasil dihajar oleh anak buah Chris, hingga banyak darah keluar dari tubuh Jackson. Mereka terus membuka semua ikatan teman-temannya dan mengikat Jackson bersama anak buahnya. Mereka membebaskan semua teman-temannya sambil menunggu Chris datang. Jackson pun ditekan untuk meminta maaf kepada Chris. Dengan sangat terpaksa, Jackson meminta maaf kepada Chris. Mendengar hal itu, Chris tertawa dan meminta Jackson menunggunya untuk menerima hukuman yang pantas diberikan kepada Chris. Chris berpura-pura tidak terjadi apapun. Ia memasuki Yorbank dan tertawa melihat Jackson tak berdaya. Chris langsung memerintahkan anak buahnya untuk menjalankan rencananya. Mereka mengambil peledak yang ada di tempat mereka, kemudian meletakkannya ke dalam ruangan berangkas. Chris mengatakan ia akan meledakkannya bersama anak buah Jackson dan juga Rada. Kemudian ia akan keluar dan menyalahkan Jackson atas perbuatannya. Hitungan mundur dari peledak tersebut pun dimulai, tapi tidak ada ketakutan di wajah Jackson. Ia malah menantang Chris. Ia menceritakan bagaimana hubungan baiknya dengan timnya. Jijo dan Akara yang merupakan salah satu timnya berencana untuk menikah. Tapi tiba-tiba mereka dihabisi saat berada di hotel. Hotel tersebut diserang dengan membabi buta, dan tak satu pun yang selamat dalam peristiwa itu. Termasuk Kanmani yang terluka parah dalam baku tembak tersebut. Namun bersama Jackson mereka terus melawan hingga mereka berhasil menghabisi penyerangnya. Dengan cepat Jackson langsung menggendong Kanmani dan keluar dari tempat itu. Tapi orang-orang jahat itu masih mengejar mereka dan melempar peledak di mobil mereka. Saat ingin menghindari serangan yang bertubi-tubi, mobil mereka malah ditabrak truk dari arah berlawanan. Hal itu pun menyebabkan ledakan besar pada mobil Jackson dan juga Kanmani. Jackson dan Kanmani berhasil tertolong. Ledakan mobil Daredevil mengangkat cerita kalau Daredevil telah tewas dalam ledakan tersebut. Tim Daredevil mulai mencari tahu orang-orang di balik penyerangan itu, hingga mereka mendapatkan nama Sam. Tim Daredevil juga tahu kalau di balik ini semua adalah Chris. Saat pemulihan, Daredevil mengetahui rencana perampokan yang akan dilakukan oleh Rada. Daredevil tertawa dan mengancam bila Chris menghabisinya, semua bukti kejahatan Chris akan diserahkan kepada komisaris. Chris pun melakukan penawaran dan menjanjikan memberi 500 crore pada Daredevil bila ia bisa diajak bekerja sama. Tapi Daredevil tidak mau. Ia ingin semua uang yang ada di dalam berangkas menjadi miliknya. Chris terkejut karena Daredevil terlalu licik. Daredevil menunjukkan kekuatannya dan langsung menarik tali pengikat tangnya. Ia menyerang Chris dan anak buahnya. Chris panik dan langsung bersembunyi di bawah meja. Tapi semua anak buahnya kalah hingga memaksa dirinya bangkit dan menyerang Daredevil. Chris yang benar-benar takut dipaksa untuk melarikan diri, tapi Daredevil tidak membiarkan musuhnya untuk menyelamatkan diri. Ia mempersulit pergerakan yang dilakukan oleh Chris hingga Chris benar-benar terjebak dan tidak bisa melarikan diri. Daredevil menggunakan topeng langsung merekam dirinya sendiri dan menceritakan tentang Yorbank. 3 tahun yang lalu, Kevin yang merupakan karyawan baru di Yorbank mencoba mencari tahu untuk mendapatkan nasabah dalam penjualan kartu kreditnya. Ia pun menemukan jawabannya hingga mempraktikannya sendiri. Bahkan dari hasil kerja kerasnya, ia berhasil menyabet gelar karyawan terbaik dari Yorbank. 2 tahun kemudian, berita kebangkrutan bank besar sampai ke telinga masyarakat termasuk Reksadana RLY yang banyak menyimpan uang-uang nasabah. Kevin pun diteror oleh nasabahnya yang menuntut uang mereka kembali. Hingga ia menemui manajernya, namun mereka meminta Kevin untuk menonaktifkan handphonenya dan menutup mata atas kejadian di lapangan.
Ia juga beralasan kalau reksadana mengalami kebangkrutan di pasar saham saat mengikuti investasi. Ia pun berniat untuk melaporkan kepada polisi karena dana nasabah mencapai 25.000 crore. Tapi semua tidak setuju, ia pun diminta tutup mulut. 6 bulan kemudian, seluruh nasabah yang mengikuti reksadana mendatangi Your Bank dengan membawa semua persenjataan yang mereka miliki. Chris yang saat itu mengadakan kunjungan di cabangnya terkejut. Nasabah meminta uang mereka dikembalikan. Ia bahkan terkejut karena kedatangannya ke Chennai diketahui oleh mereka. Tiba-tiba Kevin mengakui kalau semua itu adalah usahanya untuk membuat Chris mengembalikan uang nasabah. Chris pun memainkan perannya. Ia memerintahkan Ramachandran untuk bisa mengatasi masa sementara ia sendiri mengatasi Kevin. Chris mengaku ini adalah kejahatan keuangan pada Kevin. Chris mencoba memberi pengertian kalau ia tidak akan pernah mengembalikan uang-uang nasabah. Kevin terkejut. Chris membawa Kevin ke arah jendela dan melihat masa yang terus menyuarakan hak mereka. Kemudian bekerja sama dengan anak buahnya, Kevin dilempar dari jendela tersebut hingga tepat jatuh di depan nasabah. Setelah kematian Kevin, Chris menekan Ramachandran untuk bisa mengusir massa. Tapi tiba-tiba Anthony dan Rajesh melihat Ramachandran membakar dua nasabah tersebut hidup-hidup. Mereka mencoba menolong tapi terlambat. Mereka telah tewas terpanggang. Anthony hanya duduk terdiam dan menyesal tidak bisa menolongnya. Kevin yang diperiksa masih hidup oleh pihak rumah sakit, tapi Ramachandran meminta pihak ambulans untuk membawa Kevin berputar-putar sampai ia meninggal. Namun selama 1 jam Kevin belum juga tewas, hingga salah satu petugas ambulans tersebut mencekik Kevin menggunakan dasi yang dikenakan Kevin. Pihak Your Bank pun membuat berita palsu pada orang tua Kevin. Mereka mengatakan kalau Kevin telah tewas bunuh diri. Orang tua Kevin benar-benar terkejut dan bersedih termasuk para nasabah. Saat mereka tengah menonton TV, tiba-tiba Jackson mengetuk pintu mereka. Jackson dan Kanmani diterima oleh orang tua Kevin. Mereka langsung merawat keduanya sampai benar-benar pulih dan menceritakan kesedihan hati mereka saat kehilangan Kevin. Jackson mengakhiri ceritanya dan mengatakan Kevin ingin sekali mengembalikan uang nasabah yang dihisap oleh Chris dan juga anak buahnya. Percakapan antara Daredevil dan Chris pun terjadi dan disiarkan secara langsung. Masyarakat yang terlanjur melihat hal itu tertawa karena Chris benar-benar tidak berdaya. Chris menjelaskan bagaimana ia menipu secara halus para nasabah dengan berkedok administrasi dan berbagai potongan biaya, hingga uang-uang mereka simpan hilang berkurang dan habis. Pahlawan mengaku kalau Daredevil telah membeli 2 ton RDX dan akan meledakannya. Ia langsung melaporkannya kepada Komisaris Dayalan. Semua tim Dayalan pun bergerak mencari RDX yang tersimpan. Sunil Data yang baru saja tiba terkejut melihat kedua rekannya terikat. Daredevil pun memaksa ketiganya mengakui di mana uang tersebut disimpan. Namun mereka tidak mengakuinya lagi hingga Anthony langsung menjalankan tugasnya. Sunil yang tidak tahan akhirnya angkat bicara dan mengatakan kalau uang tersebut ada di dalam bank ini di dalam loker rahasia. Yang tersimpan di bawah peti mata uang. Sunil mengakui jujur uang 25.000 crore tersebut tersimpan rapi di dalam loker rahasia itu, semua tercengang termasuk menteri. Daredevil menelpon Dayalan dan meminta pendapatnya kalau tindakannya di Your Bank ini bukanlah untuk merampok, namun ia berniat mengembalikan uang nasabah yang ditipu oleh Chris dan juga rekannya. Semua panik bersorak mendengar pernyataan Daredevil yang membela mereka. Chris membuka loker rahasia yang tepat berada di bawah kakinya. Semua yang ada di tempat itu terkejut melihat uang-uang tersebut. Tapi petugas yang memeriksa tersebut memberitahu Daredevil kalau uang yang disimpan tersebut adalah palsu. Chris mengatakan ia tidak tahu kalau uang-uang tersebut adalah palsu, tapi Daredevil tahu Chris berbohong. Hingga ia memutar sebuah rekaman pengakuan salah satu anak buah Chris yang mengakui kalau Chris yang telah memindahkan 25.000 crore secara bertahap saat ia berkunjung. Daredevil pun tahu rencana busuk Chris yang menginginkan perampokan di banknya. Setelah mencuri 500 crore, Chris sendiri yang akan meledakkan bank tersebut bersama uang palsu yang ia letakkan di bank tersebut. Kemudian ia akan mengklaim uang 25.000 crore tersebut ke bagian asuransi. Chris akhirnya mengakui kalau uang tersebut ia simpan di dalam 25 kontainer. Setelah memberikan keterangan itu, Daredevil mengurung Chris dan kedua rekannya di dalam loker rahasia. Pasukan komando mulai menyerang dengan membabi buta, tidak peduli masih banyak sandera di dalamnya. Pihak Daredevil mencoba menolong para sandera, tapi serangan pasukan komando benar-benar tidak bisa ia hentikan. Banyak korban yang berjatuhan di dalam bank tersebut. Kanmani tiba dengan mobil pemadam kebakaran yang mengangkut 2 ton RDX. Ketua komando meminta anak buahnya berhenti menyerang. Kanmani langsung membuka setiap ruang di mobil tersebut. Daredevil langsung menggunakan topengnya dan melarikan diri bersama anak buah Rada sambil membawa uang curian mereka.
Menteri menelpon ketua komando untuk bisa menghentikan Daredevil agar ia tidak bisa mendapatkan uang 25.000 crore tersebut. Menteri memerintahkan agar anak buahnya membiarkan Daredevil pergi. Namun setelah tiba di luar kota, mereka harus menghabisinya dan meledakkan mobil tersebut. Ia yang akan bertanggung jawab dan mengarang tentang kematian Daredevil. Uang yang telah dibawa Daredevil pun disebarkan melalui saluran air di mobil pemadam itu. Semua masyarakat langsung sibuk memunguti uang-uang tersebut, bahkan mereka menaiki mobil itu hingga menyulitkan pasukan komando menghancurkan Daredevil. Helikopter kini diluncurkan, tapi Daredevil telah berhasil menaiki speedboat yang berniat menyusul kapal pengangkut kontainer uang kris. Polisi air pun dikerahkan oleh pasukan komando untuk menghabisi Daredevil, hingga baku tembak pun terjadi di tengah laut lepas. Tapi kali ini Kan Mani dan Daredevil tidak bisa mengelak. Tubuhnya yang terkena beberapa peluru hingga speedboat mereka pun tenggelam. Polisi air masih diturunkan untuk menemukan mayat Daredevil dan juga Kan Mani. Di tengah pencairan tersebut, kebenaran mulai terungkap karena video pengakuan Chris tersiar secara langsung setelah tadi sempat digagalkan oleh menteri. Tanpa mereka ketahui, Kan Mani dan Daredevil telah selamat dan menaiki speedboat yang tersedia. Uang-uang Chris yang tersimpan di kontainer pun berhasil ditemukan oleh Dayalan. Tak lama, Dayalan mendapatkan telepon dari Daredevil. Dalam kesempatan itu, Daredevil menyampaikan, kalau punya nyali maka kemenangan akan berada di tangan kita. Dayalan terdiam dan mengakui kali ini Daredevil benar-benar menjelma menjadi pahlawan untuk 5 laksna Sabah yang telah tertipu oleh Chris. Dan film pun selesai.